pula menurut sejarahnya Bapak Ibu menjadi antuaye, menjadi ulah bidai, menjadi gajah minum, itulah asal muasal dari بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Camat Organ, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati Bapak Lurah, Ketua BPD, Kadus, RW, RT, yang kami hormati Datuk Ketua LKA, Datuk Adat, para alim ulama di Pandai, dan para remaja, pemuda dan pemudi. Terusnya yang kami hormati Bapak Imam Masjid yang bergabung dalam kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan yang kita muliakan alhamdulillah hadir bersama kita tokoh masyarakat Provinsi Riau, hadir Bapak Haji Maskeri. Mohon izin Pak Haji Maskeri, saya tanpa memberitahu kepada Bapak, saya sudah pindah ke daerah Bapak. Saya mohon maaf Pak, saya sudah pindah ke hotel ini. Jadi yang saya garis bawahi dari arahan Pak Camat tadi, katanya karena sudah level 4 tidak boleh nikah. Jadi syukurlah Bapak Ibu umroh itu oke. Kalau toke Indo agak punya juga. Bapak Ibu yang berbahagia, pada subuh Sabtu yang penuh barokah ini, judul pengajian kita atau ceramah kita sesuai dengan momentum yang terjadi pada bulan ini, yaitu kemuliaan bulan Muharram. Bapak Ibu yang berbahagia, tanpa terasa oleh kita bahwa subuh ini kita sudah berada pada hari yang kelima. Jadi subuh ini kita sudah memasuki hari yang kelima bulan Muharram tahun 1443 Hijrah. Lalu apa keistimewaan dan kemuliaan bulan Zulhijjah? Di bulan Zulhijjah ini Bapak Ibu terjadinya peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai pada malam 1 Muharram, maka Nabi hijrah 9 hari 9 malam sampai Nabi ke Madinah tanggal 10 Muharram. 10 Muharram 10 kejadian yang bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Inilah insya Allah yang kita sampaikan pada subuh Sabtu yang penuh barokah ini. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu pada 10 Muharram? Yang pertama adalah hari pertama kali Allah meniupkan ruh ke dalam lembaga Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan Allah, inilah Nabi yang pertama Bapak Ibu sekalian. Setelah diciptakan Allah, maka Allah meniupkan ruh ke dalam lembaga Nabi Adam. Maka itu juga bertepatan pada tanggal 10 Muharram, hari pertama kali Allah meniupkan ruh ke dalam lembaga Nabi Adam alaihissalam. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua adalah hari pertama kali Allah menurunkan hujan ke dunia ini. Sebelum Allah turunkan hujan, maka bumi ini gersang Bapak Ibu. Akhirnya apa kata Allah? Wa anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bil arda ba'da mautiha inna fi dzalika
ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa anzala minas sama', dan kami turunkan hujan dari langit. Fa'ahya bihil ardo, maka hiduplah bumi setelah matinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah pertama kali Allah menurunkan hujan ke dunia ini bertepatan tanggal 10 Muharram. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, jangan heran nanti kalau hujan akan banyak turun pada bulan Muharram ini. Awal pertama, di awal bulan Muharram kemarin terjadi hujan, walaupun tidak begitu lebat Pak, tapi merata. Hujan di sini Pak, di pasir hujan juga beberapa hari yang lalu, di pasir lebat hujan Pak. Nah Bapak sekalian, jadi ini yang kedua, hari pertama kali Allah menurunkan hujan ke dunia ini. Bapak Ibu yang berbahagia, yang ketiga adalah hari diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Raja Fir'aun. Di mana Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa alaihissalam ini diciptakan oleh Allah, kemudian dia Bapak Ibu sekalian mensiarkan agama Allah. Maka banyaklah orang yang iri dan dengki, termasuk diantaranya Fir'aun, mau mengejar-kejarnya, mau membunuhnya Bapak Ibu sekalian. Lalu Nabi Musa alaihissalam lari, kemudian Bapak Ibu sekalian menyelamatkan diri, kemudian sampailah ke Laut Merah. Sampai ke Laut Merah Bapak Ibu sekalian, datang perintah dari Allah, hai Musa, pukulkan tongkatmu ke Laut Merah. Dipukulkan tongkatnya Bapak Ibu sekalian. Setelah dipukulkan tongkatnya, maka Laut Merah pun terbelah dua. Misalnya punya orang, sampai ke sebuah naun, Fir'aun pun mengejarnya, sampai di tengah laut dipukulkan lagi Bapak Ibu sekalian tongkatnya, maka Laut Merah pun kembali bersatu. Akhirnya Fir'aun pun tenggelam Bapak Ibu sekalian. Inilah hari selamatnya Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Raja Fir'aun, itu juga bertepatan pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram yang keempat adalah hari diterimanya tobat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dan Siti Hawa Bapak Ibu diperintahkan oleh Allah, wahai Adam, tinggallah kalian di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan ini. Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa tinggallah di dalam surga. Tapi syaratnya apa kata Allah? Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kalian dekati pohon ini. Pohon ini sangat berbahaya. Itulah Bapak Ibu sekalian disebut namanya pohon buah kaldi. Jangan dekati, jangan makan. Tapi oleh setan ini iri dan dengki Bapak Ibu. Jadi sejak dulu setan ini sudah ada. Sifat setan itu iri dan dengki, nukuli orang munafik, nukuli orang sombong, iri. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Setan pun mulailah membujuk Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam dan Siti Hawa, kalau kalian nak tinggal selama-lamanya di dalam surga ini, makanlah buah ini. Ini namanya buah khaldi. Khaldi itu artinya kekal. Jadi kalau nak kekal di dalam surga, makanlah buah itu. Akhirnya dimakannya Bapak Ibu yang berbahagia. Lalu Bapak Ibu, akhirnya Allah sangat marah. Akhirnya diusirlah Nabi Adam dan Siti Hawa. Diusirlah dari dalam surga. Yang satu dibuangkan ke timur, yang satu dibuangkan ke barat. Bapak Ibu yang berbahagia, menurut sejarah Bapak Ibu, Nabi Adam dibuangkan ke barat, sedangkan istrinya Siti Hawa dibuangkan ke timur. Ini Bapak Ibu sekalian menurut sejarah, dan menurut orang pintar itu juga. Jadi aku mau tampon juga tambah ke orang pintar. Jadi katanya kalau nak mau kalau diniwak poin dari rumah, itu disuruh arah umat wajib sokok Siti Hawa itu di situ mengokomnya. Jadi kalau lagi ibu lari pulang dari rumah, ada mau suruh pulang ke barat naon. Apabila itu ani kan dibaca dulu, sudah was semayang tahajud, berdoa di rumah dan baru keluar rumah, doalah umat wajib dan bacakan doanya.
Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni asbabana munjana yuhibbukumullah. Bayar itu kan jomo ba anak tanpa menyusu balaga itulah hati yang kepada aku borokkan la ilaha illallah. Allah. Mudah-mudahan Pak kalau datang ibu begitu insyaallah. Tunggu. Tapi pun aku kain datangnya dari Saudi itu saja belum. Nak raja begini-begini. Ayam putih, ayam hitam, nasi putih, panggang ayam. Bapak Ibu yang berbahagia, itu sekedar kurangnya yang diu kan lah, klaim. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah akhirnya Bapak Ibu sekalian suatu hari berkat doa Nabi Adam dia berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berkat Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna, ya Allah, jangan aniaya kami ini ya Allah. Akhirnya Bapak Ibu Nabi Adam yang berada di barat dan Siti Hawa yang berada di timur, akhirnya Bapak Ibu sekalian suatu hari tiba-tiba saya nak jalan, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian Nabi Adam yang di barat tiba-tiba nak berjalan ke timur, Siti Hawa yang timur tiba-tiba mau berjalan ke barat. Akhirnya Bapak Ibu dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah Padang Arafah tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itulah orang itu dipertemukan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu kalau poinnya haji besok atau sudah bisa nanti umroh, pergilah ke Jabal Rahmah di Padang Arafah. Disitulah doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa yang paling makbul Bapak Ibu di Jabal Rahmah Padang Arafah. Nah, jadi kalau lain kamu jadu pakai lagu juga. Kalau umroh doa di situ Pak, insya Allah sudah dari situ lah menghai gitu. Nah, doa di situ insya Allah. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang keempat hari diterimanya tobat Nabi Adam alaihissalam juga berdepatan tanggal 10 Muharram. Yang kelima Bapak Ibu sekalian hari diselamatkannya Nabi Allah Ibrahim. Ketika dibakar oleh Raja Namrud, ya, Raja Namrud ini Bapak sekalian merasa iri, merasa dengki, lalu dia ingin membunuh Nabi Allah Ibrahim, maka ditangkap Nabi Allah Ibrahim, diikat kaki, diikat tangan, dimasukkanlah Bapak sekalian ke dalam api. Maka ketika itu Bapak sekalian Nabi Allah Ibrahim diajar oleh Allah, "Qulna ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Maka dinginlah api Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi sebenarnya kalau tertua asal mulu api itu sifat bisa angin, bisa dingin. Aku pernah dulu Bapak Ibu ceramah di suatu daerah di Kota Intan namanya Pak, di Kota Intan daerah Punto, ini Pagaran Kapak. Jadi waktu itu aku masih bujang-bujang ceramah ke situ Bapak Ibu. Satu orang tuh Ustaz kalau ceramah itu jangan kesinggung nanggung, bisa loke litoke duduk tuh, bukan pulang Ustaz malah terus. Satu orang tuh nanti takuti, aku Pak, mau biarlah aku ceramah aku menyampaikan ayat-ayat Allah. Lalu Bapak Ibu ini mulainya sondiang itu Pak, 120 umurnya. Jadi kata aku penenun sondiang itu, aku nak tinggal di rumah itu malam loh. Nah, jadi kalau takut Bapak Ibu ku senyapang, koyak ku bangganya betul koy. Koyak ke situ Pak. Alhamdulillah diajari juga Pak berapa kepala. Nah, dulu alur Kristen, tu boleh ku diamalkan. Diajarnya tu Pak. Ah, diajari pada masa itu Bapak sekalian hidup dulu banyak jadinya tu. Bisa berarti sudilah, penyai sudilah, kemudian konam tiga warna lainnya mana dulu main. Waktu itu masih ingat itu Pak, waktu itu aku ceramah 150 waktu itu jadi nggak ada pulang Bapak Ibu sekalian. Kalau ini sih tuntas saya juga aku mau belajar semalam bu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi waktu itu jadinya 1.500. Ada aginya pula dia jalan ke Pak Tuhan Lokik tadi. Iya nih Pak, itu bukan langsung waktu itu masih lampu toko, lain listrik lah, cukunya lagi. Dapat juga ada dia bukan aku api itu dicuntur tangan dulu aku api. Alhamdulillah yuk banyak soju untuk mata tangan dua. Waktu itu aku amalkan tapi kini gue ingat dong.
Lalu tunggu. Jadi lebih ingat Pak. Kalau ini merupakannya, lalu jadi Bapak sekalian itulah rukunnya. Kulna ya rukuni pada wasalaman ala Ibrahim. Maka selamatlah Nabi Allah Ibrahim. Selamanya Nabi Allah ketika dibakar oleh Raja Namrud itu juga bertepatan tanggal 10 Muharram. Itu yang kelima Bapak sekalian. Jadi 10 Muharram itu 10 kejadian yang bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Yang keenam Bapak sekalian, hari diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam dari banjir yang sangat besar. Banjir yang sangat besar Bapak Ibu, banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Pulang paling bodang banjir Pak. Sampai di atas Bukit Zuhdi. Bukit Zuhdi itu ribuan meter tingginya Bapak Ibu. Nabi Nuh alaihissalam diperintah oleh Allah, wahai Nuh, kau tanamlah kayu di atas Bukit Zuhdi. Bukit Zuhdi itu Bapak Ibu sekalian kalau kita di Spanyol lagi. Tinggi Bapak Ibu sekalian disuruh menanam kayu di atas Bukit Zuhdi. Setelah kayu tadi ditanam, telah berumur 100 tahun. Datang perintah dari Allah, wahai Nuh, kau tebanglah kayu itu, kau buatlah sebuah perahu. Ditopang kayu tadi Pak. Lalu topang kayu tadi nanti buatlah Bapak Ibu perahu itu tolong Nabi Nuh suram itu. Nah minta tolonglah kepada pemuda-pemuda yang ada di kampung itu. Jadi dimaulah pemuda Pak. Wahai pemuda, mau kalian menolong aku membuat perahu, membuat sampan kok. Mau Pak, tapi dari syaratnya. Apa syaratnya? Nikahkan aku dengan anak apa? Anak Nabi Nuh lahir Pak. Yang pertama yang laki-laki namanya Kan'an. Yang perempuan namanya Mul Eli Ayu, kurang lancar. Giginya licin Pak, bau di layar. Alis matanya Pak semut berlilin. Rambutnya ikal Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sekalian, apa kata pemuda tadi? Masalahnya jadi Pak nikahkan aku dengan anak apa? Menjadi pokoknya mau kalian menolong aku. Lah dikola juga lah pada saat itu. Ada itu kalau pemuda, kalau kan ibu misroknya awalnya usah kawin musah, bertolong lagi itu dong. Mundur. Setelah itu dipanggil pemuda yang nomor 2. Apa menolong aku? Mau bapakku? Syaratnya lagi 7 Pak, nikahkan aku dengan anak Pak. Mau kalau itu mau jelas, itu dia tolong Pak. Dipanggil pemuda yang nomor 3 juga tidak selesai. Baru selesai kapal Nabi Nuh pada pemuda yang nomor 4, barulah selesai. Nah selesai kapal Nabi Nuh tertamparlah di atas Bukit Zuhdi. Orang kampung tadi pun merasa iri dan dengki. Coba lihat itu bagian Nabi Nuh memuat perahu di atas Bukit Zuhdi, bilu mulai dan sampai. Maka dicemoohkanlah Bapak Ibu sekalian oleh masyarakat. Melampaui batas mereka Bapak Ibu sekalian sampai orang kampung tadi Pak. Siapa nak ke kiri juga di dalam kapal Nabi Nuh. Sampai penuh kapal Nabi Nuh dilantak kiri. Penuh Bapak Ibu sekalian. Akhirnya karena mereka sudah melampaui batas datang azab dari Allah. Karena Allah berjanji, apabila umatku sudah melampaui batas, ingat, azabku akan datang. Jadi, itu sebenarnya COVID itu termasuk azab Allah itu. Karena banyak terjadi perbuatan maksiat, perjudian, merajalela, minuman keras terjadi di mana-mana, perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Banyak terjadi ini Pak. Ya. Maka inilah yang harus kita antisipasi. Bertobatlah kita kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, karena mereka sudah melampaui batas, akhirnya turun azab Allah. Penyakit kegatalan Pak. Sukampung itu dapat perujungi luka mengawit, dapat menurut sawit tuhi luka mengawit, dapat menahan pukik doa dong. Dapat berdirian, kenapa nak putih kilo kamu? Dapat Pak Chandra menangkannya dong. Itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi akhirnya Bapak Ibu sekalian berdoa. Wahai Nuh, kalau betul engkau seorang nabi, berdoalah kepada Allah, doamu dikabulkan Allah. Nabi Nuh pun berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, hilangkan ya Allah penyakit yang ada pada umatku ini, ya Allah. Lalu apa kata Allah? Wahai Nuh, kalau umat amanku nasihat, supaya begitu.
ambil kiri lagi yang goyang dari dalam kapal baru, suruh balik ambil, lulutkan kepada masyarakat, insya Allah sehat. Mulailah masyarakat ramai-ramai Pak, sampai licin kapal Nabi Nuh untuk diri kita. Lulutkan pada masyarakat, alhamdulillah sehat. Lah sehat lagi itu itu orang mengikut kepada Nabi Nuh. Bagi yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh, mereka akan selamat. Bagi yang tidak, Bapak Ibu sekalian, mereka akan tenggelam. Ya, termasuk Bapak Ibu sekalian, bini Nabi Nuh nak masuk ke dalam kapal Nabi Nuh, tenggelam. Kan'an tidak mau masuk ke dalam kapal, ayahnya tenggelam. Dan orang yang selamat, orang yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, anaknya Kan'an pun tenggelam di dalam air itu. Itulah menurut sejarahnya Bapak Ibu, menjadi antu air, menjadi ular bidai, menjadi gajah meno, itulah asal muasalnya dari Kan'an. Jadi kalau ada buku itu disuruh itu Pak, berasal dari Kan'an gitu. Ya, menjadi ular bidai, gajah meno, antu air, atau toto buah disuruhlah itu Pak. Itu menurut ular pintar-pintar, itu pandai dong. Tapi kalau dia pengalaman di hasil ceramah itu Pak yang naun-naun, berarti dia aja orang itu suka-suka ya. Aku mungkin dari Pak Samsi kan dari Bulus, aku dulu kejadian Bulus. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian Bapak Ibu sekalian, tenggelamlah kapal Nabi Nuh tadi, terdamparlah kembali Bapak Ibu di atas Bukit Zoni bertepatan tanggal 10 Muharram. Nah, 10 Muharram terdampar kembali Bapak Ibu sekalian, sehingga mereka yang ada dalam kapal tadi merasa kelaparan. Lalu Nabi Nuh bertanya, "Onga boleh apa? Onga, boleh mau 10. Onga, mau 10. Onga, boleh mau ladu. Onga, labu sinu. Onga, kuno. Onga, mau lagi saya jauh apa sih onga? Pas satu kan, disatukanlah Bapak Ibu, dibuatlah bubur. Inilah namanya bubur Asyura. Jadi bubur Asyura itu pakai ikan terigu loh. Asyiknya gue datang mengaku Asyura pakai ikan terigu ini loh, gitu loh. Nah ikan terigu apa Nabi Nuh? Itu nak aslinya. Jadi kalau kalian nak membuat bubur Asyura malam komi itu, itu dia Bapak sekalian bahan-bahannya. Tanya dia dulu Bapakku bahan-bahannya. Atau pakai ikan terigu. Pakai kopi sendirian bagai, betul. Itu biasanya Pak di mana-mana orang membuat bubur Asyura. Aku biasanya untuk Bapak Ibu kalau di Pasir Panah ke Bendungan Hilir itu malam 10 Muharram aku diundang. Tapi kok Bapak Ibu sekalian untuk 10 Muharram adalah yang undang ya. Tapi malam 10 Muharram di Pijuran Gading, insya Allah ada diundangnya beberapa hari yang lalu di sosial Pijuran Gading. Ustaz malam Jumat Kota Komi malam Jumat. Ustaz kami undang ceramah di situ menjadi. Nah kamu undang inilah tuh Pak Al-Gomi itu. Siap-siap Pak Ican kalau lagi order khutbah Jumatmu, aku sudah berisiko. Domin dulu kan itu. Kalau lagi itu up to you, you know. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, akhirnya Bapak Ibu sekalian terdamparlah pada tanggal 10 Muharram di atas Bukit Zoni. Setelah Bapak Ibu sekalian terdampar dan setelah mereka makan, apa nama bubur ini? Maka dinamakan, kita beri nama bubur Asyura. Jadi bubur Asyura ubek segala macam penyakit. Termasuklah Bapak Ibu sekalian laku cinunggu, itu ubek penyakit emak. Jadi kalau lewat penyakit emak, banyak-banyaklah makan laku cinung di robusannya itu Pak, ada makan sama itu. Ya, yang itu sonoknya no. Ya, dia pusatnya di robus, langsung makan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian. Kemudian teringatlah Nabi Nuh. Kalau kapal saya selesai, saya akan nikahkan anak saya Mul'iliyani dengan pemudaku. Risawati ya Pak. Pemuda rompet yang akan dinikahkan. Anak surang satunya Mul'iliyani baku caru itu. Konyanglah Nabi Nuh baku caru menikahkan anak surang. Ikut janji kok terpaksa dilaksanakan. Akhirnya Bapak Ibu apa kata Allah? Wahai Nuh, kau nikahkan saja anakmu siang ini. Itu malam itu saudaraku pulang. Dinikahkanlah Bapak Ibu anaknya Mul'ili Ayu tadi. Aku nikahkan anakku dengan engkau Mul'ili Ayu. Aku beri mumpang. Sah. Setelah nikah Bapak Ibu malam hari tadi menantu meroket tinggallah di rumahnya.
Tinggallah bapak sekalian ompek kelirek kamarnya. Tengah malam ikuti pula bapak ibu mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa luar? Aku Murniayu. Dah masuk. Mau puluh kamar nomor 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Murniayu. Oh, masuk. 50 nomor 3 Pak agak lonjang suara juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Murniayu. Bompek lah. Dan dapat bini oke. Lalu bapak sekalian hari pun pagi. Setelah pagi bapak ibu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi yang paling sayang dengan binatang. Ditengok binatangnya bapak sekalian hilang ibu-ibu. Dari ibu-ibu hilang. Yang pertama hilang serigalanya, yang kedua hilang kucingnya, dan yang ketiga yang hilang kudunya. Lalu bapak sekalian, setelah sarapan pagi di bangunan tubuh dibaringkan ompek-ompeknya. Abang bapu le datang malam tadi bini bang. Lah imak bapu lagangnya. Mak muncul dulu yang berlama tu pada garam ni mak. Keringnya lah Nabi Nuh. Berarti belum menjadi bini bangko serigala aku yang hilang kau. Jadi kalau lain bini no garam lelaki itu bini keturunan serigala. Tapi ibu siko lain garam lelaki do, ibu kompet lainnya. Kalau siko alhamdulillah parah dulu pagi bulan. Indo duit lakinya pagi kau ni mata itu duit petani bekonen. Agak kurang setoran kecil, ina. Kurang setorannya. Mudah-mudahan, ina. Ini ibu kata dia, ina. Jadi ibu siko alhamdulillah no lain non garang no. Jadi kalau lain bini no garang laki itu bini keturunan serigala. Nah, ibu boleh garang laki ko salah laki ko ci di pusapu benyo dari rumah. Berangke bang dari rumah ko. Bungkoy boban bang. Tapi seminggu sudah itu pulanglah bang balik. Ya, nunggu pak kopi itu pantang tuh pak. Kalau disuruh pulang, nanti gak lebar dia nanti. Nah, jadi suruh pulang. Ini bapak ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian dipanggil pulang menantu nomor 2 dia baru datang malam tadi. Bini apa? Lah imak bapak lagang. Mak malu pada muncul dulu ini mak dia keliru malu pada mak. Teringatlah Nabi Nuh berarti Nuh menjadi bini bangko kucing yang hilang kota. Jadi kalau lain bini malu-malu itu bini keturunan kucing. Bapak lakinya pada malu ibu. Malu lah kalau hormat pada dari itu lain laki dia rumah api dompet di pemberangkit. Api mesti kalau satu kucing ada itu. Kau makan jadi baru kau makan. Nak kucing malunya pak. Anak buahnya pakai kusungguh, bukti dia dengan tenggahan di atas itu bisa dimukanya pak. Itulah kucing. Jadi kalau lain bini di depan laki, di belakang laki rajin mononohui itu bini keturunan kucing. Dia warokan tu alhamdulillah mulai itu, alhamdulillah. Dia wahai pun mulai itu. Topik lainnya, kalau siku alhamdulillah itu jauh beda dong. Ini bapak ibu yang berbahagia. Kemudian dipanggil pulang menantu nomor 3. Abang aku datang ini malam tadi lain bapak adanya. Alhamdulillah mama. Untuk luku punya ilu kena melagak kedua mah. Ilu nak bertolak jur dan pasang itu pasang bodak itu pakai alis matu ikut tonton matu pula hijau dulu. Pokoknya ilu kena melagak kedua mah. Teringatlah Nabi Nuh. Berarti Nuhnya diri bangko adalah kuduku yang hilang tenang. Sebab kuduku hobi melagak. Jadi kalau lain ibuku ilu kena melagak ini rundi kampung. Ini, awak berarti aku pakai rebonding boleh kecantik. Kami lah mengutin dan rebonding pakai celana jin. Merek celana itu jin pak. Pakai merek baju kubulu jiji juragan jengkol masuk baju kubulu. Pakai sepatu tinggi tumit tiap sore kau jalan-jalan sore. Ada laki siapa pun tidak ditembak tu. Aku banyak kejadian ini pak. Jadi kalau lain ini digilukan nak melagak, itu bini keturunan kudu. Jadi ibu siko alhamdulillah lah itu, you know. Kan boleh jawab tu, no. Alhamdulillah. Kijin tu lah, entah berpun nonton video.
Nah ini Bapak Ibu yang berbahagia. Lalu dipanggillah Bapak Ibu yang berbahagia, suaminya yang keempat, apa baku layat nabi Muhammad lain aku lagang alhamdulillah makhluk pas lagang frame manusia aikulah menantu nomor ikulah nomor dapet mul ini ayu go. Jadi aku Pak alhamdulillah mul ini ayu 7 juta dapet ini go. Elo pade Pak alhamdulillah. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mulai mardi ko inyo aku mul ini ayu dapet ini go. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian yang keenam hari diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir yang sangat besar. Yang ketujuh adalah hari diselamatkannya Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan nun yang sangat besar. Nabi Yunus alaihissalam diperintah oleh Allah mensiarkan agama Allah. Namun diusir dia Bapak Ibu sekalian dari kota Mesir. Diusir. Tak boleh Nabi Yunus di sini. Disuruh Bapak Ibu sekalian pergi. Akhirnya Bapak Ibu sekalian pergilah dari kota Mesir itu, kemudian naiklah ke atas kapal. Sampai di atas kapal Bapak Ibu, kapal nak tengolok oleh nak tenggelam. Harus ada satu orang yang keluar. Kalau tak tenggelam semuanya. Kata Nabi Yunus, kita adakan undian. Siapa yang dapat undian itu, inilah yang harus tujuh jengok. Diundi Bapak Ibu, topeklah kepada Nabi Yunus alaihissalam topek. Kata orang itu mungkin ini Nabi. Undi sekali lagi, topek juga kepada Nabi Yunus. Diundi sekali lagi, dapat juga kepada Nabi Yunus. Apa kata Nabi Yunus? Mungkin ini sudah perintah dari Allah. Maka Bapak Ibu sekalian pun melumpet satu melumpet ditelan oleh ikan nun sejenis ikan hiu ditelan. Sampailah Nabi Yunus ke dalam perut ikan nun tadi. Datang kata Jibril, ya Yunus engkau baca kalimat zikir ini. Maka Bapak Ibu dibacalah kalimat zikir itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bisa bu? Baca itu Ibu. Kalau tidaklah engkau wahai Yunus membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka niscaya tidak akan kami keluarkan dari dalam perut ikan nun ini sampai hari kiamat. Tapi karena engkau membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka kami keluarkan dari dalam perut ikan nun. Terdampar kembali Bapak Ibu sekalian dimuntahkan oleh ikan nun tadi Nabi Allah Yunus di tengah padang pasir itu juga berdekatan tanggal 10 Muharram. Itu yang ke-7 ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang ke-8 hari diselamatkannya Nabi Ayub dari penyakit borok, penyakit yang sangat berbahaya. Maka Nabi Ayub alaihissalam Bapak Ibu mengidap penyakit menular. Oleh purgata satu badan ibu, sehingga diusir dari kampung. Ayub, kau tak boleh tinggal di kampung ini. Penyakit engkau berbahaya, penyakit engkau menular. Kamu harus diisolasi ke dalam hutan. Pergilah Bapak Ibu, diisolasilah ke dalam hutan. Ini istilahnya diisolasi kalau bukan diusir. Diisolasilah Bapak Ibu. Istrinya Siti Rahmah ikut. Ya selama ini Siti Rahmah kepada sayang ke Nabi Ayub alaihissalam, paling sayang Bapak Ibu, paling hormat. Ketika Bapak Ibu sekalian sampai ke dalam hutan, Siti Rahmah digoda oleh setan. Siti Rahmah saya ikut lagi namanya roke betul. Akhirnya Siti Rahmah menolong iblis, melawan Siti Rahmah. Pada suatu hari Nabi Ayub alaihissalam meminta, wahai Siti Rahmah, ambilkan aku air minum. Ambil sudah bang. Tolong saja, sopa aku itu abang berapa tahun aku ada dalam aku di dalam hutan go. Abang mau pakai Allah tanda nak ada. Mau lebih lama masuk sihat bukan masuk lagi kalian madu mulai Allah. Betul buatnya Nabi Ayub. Nabi pada sabar menghadapi penyakit Nabi Ayub. Awak kadang-kadang perlu mengkuat hari Nabi Ayub. Ya Allah, menangis siapkan aku ya Allah, siapkan aku ya Allah. Nabi Ayub disuruh bini abang masih lama masuk sehat daripada masuk sakit. Mandu aku berdoa kepada Allah. Betul sabar dan Nabi Ayub alaihissalam.
Lalu Bapak Ibu sekalian, apa kata Nabi Ayub? Masih dirahmah, memang padahlah yang berlawannya. Kalau sehat bisa akan kupukul engkau 100 kali. Ringkas cerita Pak, datang perintah dari Allah. Wahai Ayub, kalau kamu nasihat, mandilah engkau di sebuah sungai di sana. Nabi Ayub pun mandi Pak di sungai itu. Alhamdulillah, sehat. Penyakit kegatalan dari hilang. Mulai nampak bekas kata coba mulus badannya. Nampak paru-paru itu. Alhamdulillah. Setelah itu baru lagi berini Pak. Waktu iyo sakit potong berini dan Bapak sekalian kalau sehat besok dan kupukul engkau 100 kali. Aku cari itu Pak. Isa yang begini yo. Tadi isa yang begini. Jangan ke 100 kali yo. Mungkin 2-3 kali mungkin mati. Ya Allah, aku caranya melaksanakan itu ya Allah. Dulu waktu aku sakit aku pernah berjanji selama engkau sehat akan kupukul istri 100 kali. Lalu apa kata Allah? Mudah itu wahai Ayub. Ambil lidi 100 batang, pukulkan bagi konelah dan lunas setelah itu tambang. Betulah sayang itu. Ambil lidi 100 batang, pukulkan bagi konel. Itulah Bapak-Bapak sekalian sayangnya Allah kepada Siti Rahmah. Inilah Bapak-Bapak sekalian, selamatnya kembali Nabi Ayub dari penyakit boroknya. Ini juga bertepatan tanggal 10 Muharram. Yang ke-9 Bapak Ibu, kalau tahu lah saudara. Kalau tahu itu bukan konsentrasi gitu. Mau tahu sate lah. Itu takut. Kalau kopi juga ada sate mah. Sate nak belum nak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang ke-9 hari diselamatkannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Bapak Ibu yang disalib itu, yang dikatakan orang Kristen yang salib itu bukan Isa. Yang disalib itu orang yang diserupakan Allah dengan wajahnya seperti Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Dan nanti ketika mau kiamat disuruh Allah turun kembali bersama Imam Mahdi melawan Dajjal. Jadi di mana kirim Ustaz? Nabi Isa kok. Nabi Isa kok kirim Bapak Ibu ditempatkan, diistirahatkan oleh Allah di langit yang kedua. Di langit kedua. Dari mana Ustaz tahu? Dari peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad itu kan langit pertama naiknya ke langit pertama usul dengan ruh Nabi Adam. Di langit yang kedua usul dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Harun. Yang komplit Nabi Yusuf. Kalau Nabi Mi'raj 40 kan satu sampai ke langit ke-7 sampai di Sidratul Muntaha. Kalau drama Isra Mi'raj itu aku 3 jam baru selesai. Habis itu aku sekalian diuraikan betul. Jadi di mana Nabi Isa begini? Di langit yang kedua. Jadi kalau Bapak Ibu hidup punya mau boleh jongok. Ya, di langit kedua. Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa di langit yang kedua. Nah disitulah ditempatkan oleh Allah. Jadi yang disalib itu bukanlah Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Jadi diselamatkannya Nabi Isa juga bertepatan tanggal 10 Muharram. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 10 Muharram selanjutnya adalah hari berdamainya perang Karbala antara Khalifah Ali dan Muawiyah. Itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Jadi 10 Muharram itu Bapak Ibu sekalian, 10 kejadian pada tanggal 10 Muharram. Dan sampailah Nabi Bapak Ibu berangkat malam 1 Muharram sampai 10 Muharram ke Madinah. Sebelum Nabi sampai ke Madinah Bapak Ibu, ada Nabi singgah di sebuah desa kecil. Berangkat dari Mekah ke Madinah 3 kilo sebelum sampai ke Madinah, nampaklah Nabi Bapak Ibu rumah yang buruk sulung, nak tumbang suku di rumah anak yatim piatu. Hai Abu Bakar, ada yang kau membawa uang? Ada ya Rasulullah, beli rumah ini. Untuk apa ya Rasulullah? Allah bangun masjid. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi hijrah, yang pertama kali dibangun Nabi adalah masjid. Itulah masjid sampai sekarang berdiri kokoh, namanya Masjid Quba. Masjid Quba ini kalau Bapak Ibu nanti pergi umrah, pergilah ziarah ke Masjid Quba 3 kilo sebelum sampai ke Madinah. Kalau dari Mekah 3 kilo sebelum sampai ke Madinah, ada namanya Masjid Quba. Itulah masjid pertama kali dibangun Nabi. Makanya Bapak Ibu, dalam hijrah ini ramai kan Soviet, sebut Nabi itu membangun masjid. Ketika dia hijrah, bangun masjid. Maka inilah Pak Camat. Ya, ada PPKM saat ini orang di SSB lah banyak berhenti Pak. Di mana rumah ada berhenti ke telepon Pak Kades, bagaimana di SSB kita?
terhenti Ustaz, PPKM. Oh, pada ditakut yang nyonya bukan? Ini Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian berbahagia, yang pertama dibangun Nabi adalah masjid dalam perjalanan hijrah. Lalu Bapak sekalian sampailah Nabi ke Madinah. Nabi merasa heran Bapak sekalian, dilihatnya ketika itu Bapak Ibu umat Nabi Adam berpuasa, umat Nabi Isa berpuasa, umat Nabi Musa berpuasa. Lalu Bapak sekalian, kenapa kalian puasa? Hari ini adalah hari diselamatkannya Nabi kami. Lalu apa kata Nabi? Lebih berhak saya berpuasa. Ya, lebih berhak saya berpuasa kata Nabi. Maka Bapak Ibu sekalian, apa kata Nabi Bapak Ibu sekalian? Inna hadza yaumu Asyura wa lam yaktub alaikum siyamu wa ana shaim. Faman syaa'a shoma wa man syaa'a falyuftir. Hadis muttafaqun alaihi. Hari ini adalah hari Asyura. Aku diwajibkan berpuasa, sedangkan kalian tidak. Bagi yang mau berpuasa, berpuasalah. Bagi yang mau berbuka, berbukalah. Makanya Bapak sekalian, bagi awak mungkin yang sanggup berpuasa, maka berpuasalah. Jadi kalau bisa jangan sama puasa kita dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani hanya 1 hari 10 Muharram saja. Jadi awak kalau besok 10 Muharram itu rekomi mulai bulan puasa. Buku puasa rekomi supaya jangan puasa kita menyamai puasa Yahudi dan Nasrani tadi. Kata Nabi dianjurkan sebelum atau sesudahnya. Logiknya Pak. Lalu 10 Muharram besok rekomi tapi waduh nongkang pahalanya. Pertama pahala puasa hari Kamis, yang kedua pahala puasa hari Asyura dan itu nongkang Bapak sekalian pahala. Jadi disunahkan awak puasa Asyura, topiknya rekomi kok. Apa pahala puasa Asyura? Saumu yaumal Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Disunahkan puasa hari Komiko. Jadi insyaallah Pak aku ikut di puasa besok eka Komiko puasa apa? Walaupun aku puasa besok, dah tu buku, sudah tu berangkat pulang buku juran gading ceramah malam tu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh ini tentang 10 Muharram, inilah yang terjadi pada 10 Muharram itu. Jadi selama itu nonton aku terjadi 10 Muharram. Puasa orang puasa awak. Nama awak ni itu untuk aku namu itu. Akhirnya tapi awak. Tak tentu awak asal muasal buku Asyura bagai. Barangkali demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Nah, itulah kita dulu ya, tahu bau. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup Bapak Ibu sekalian, mari Bapak Ibu sekalian kita patuhi dengan doa, karena doa di majelis ilmu doa yang dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل رحمتك ونعمتك وصحتك وسلامتك والامن والتوفيق والهدايه لهذا الجماعه. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi ini Allah kami melaksanakan gerakan salat subuh berjamaah. Tambahkan iman kami, tambahkan takwa kami ya Allah. Jadikan anak kami ya Allah yang soleh dan solihah. Jadikan keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di bawah naungan perlindungan-Mu ya Mujib as-Salihin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, di awal bulan Muharram ini kami berdoa kepada-Mu ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari penyakit yang berbahaya, penyakit corona yang sangat berbahaya ini. Kami takut ya Allah dengan penyakit ini ya Allah. Betapa banyak saudara-saudara kami yang sudah meninggal disebabkan penyakit ini. Dari itu ya Allah kami berlindung kepada-Mu ya Allah. Penyakit ini berasal dari Engkau juga lah yang mengambilnya kembali ya Allah. Ambillah kembali penyakit ini ya Allah. Selamatkan kami semua ya Allah. Hindari kami, hindari anak cucu kami. Jauhkan dari kecamatan kami ini ya Allah. Jauhkan dari kabupaten Bandung yang kami cintai ini ya Allah. Jadikan kabupaten kami ini dan kecamatan kami ini ya Allah kecamatan yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Engkau curahkan rahmatan nikmat-Mu dan Engkau jauhkan laknat dan bala bencana-Mu ya Mujib as-Salihin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon dan maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.